Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Semangat pagi anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak sayangi. Tentunya juga Bapak kangeni. Puja dan puji marilah kita panjatkan pada Allah Rabbul Izzati, Zat yang Maha Suci, yang tak pernah lelah dan tak pernah henti memberi rezeki pada setiap insan setiap hari. Salawat serta salam sejahtera abadi marilah kita bingkiskan ke pangkuan manusia besar paling sejati, manusia mulia yang menjadi uswah dan suri tauladan yang hakiki, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita cintai. Bapak selalu berdoa, mudah-mudahan kalian selalu sehat dalam keadaan pandemi ini. Tetap kalian harus jaga kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan setiap kali habis aktivitas dari manapun, pakai sabun dan air mengalir, menggunakan masker ketika bepergian kemanapun, juga menjaga jarak. Jangan sering kumpul-kumpul karena pandemi ini masih berlanjut. Di bulan puasa, bulan suci ini, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dikasih kekuatan dan kesabaran serta keikhlasan menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, termasuk pandemi ini. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, mungkin di antara kalian ada yang udah jenuh di rumah aja. Tapi ada sebagian dari kalian yang malah senang. Tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, dan main ke sana kemari. Ada tugas tidak pernah dikerjakan. Nah, Bapak berharap mudah-mudahan walaupun kalian di rumah terus, kalian nikmatin aja. Ini adalah kesempatan dari Allah untuk kalian. Kalian buktikan kepada orang tua kalian bahwa kalian dibiasakan di sekolah sholat duha, tadarus, sholat berjamaah, qobliyah, ba'diyah dikerjakan. Begitu juga di rumah, kalian kerjakan. Buktikan kalian bisa menjadi anak yang soleh dan solehah yang akan membawa kedua orang tua masuk ke dalam surga. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini Bapak dikasih tugas sanlat Ramadan yang biasanya kita ketemu di sekolah, tetapi pada kesempatan ini hanya media yang bisa mempertemukan kita. Tema yang akan Bapak bawakan adalah tata cara sholat. Bapak tahu dan Bapak yakin kalian sudah tahu, sudah bisa, dan sudah mahir melaksanakan sholat. Yang Bapak akan tekankan adalah sekarang kualitas sholatnya. Di samping ada beberapa yang akan Bapak sampaikan kepada kalian bahwa sholat itu perlu tumakninah. Tumakninah itu berhenti sejenak ketika di antara dua gerakan. Dalam i'tidal biasanya orang susah melewatkan tumakninah itu. Apalagi dalam tarawih ini. Tarawih hampir rata-rata cepat patas. Padahal artinya tarawih itu pelan-pelan, kayak istirahat gitu. Kan ada, kalau istirahat itu udah kita diam kita ini. Nah, harusnya makan dengan santai melaksanakannya. Tapi di kita tidak bisa kayak gitu. Malah cepat. Nah, yang harus kalian jaga tumaninah. Pribadi aja. Yang penting
Yang penting saya udah merasa tumaninah. Nah, tangan ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Langsung ke bawah, pegang. Boleh ke sini, boleh ke paha. Diam dulu, barulah sujud. Tumaninah dijaga di setiap gerakan, di sujud, di duduk antara dua sujud, di ruku. Itu harus, di i'tidal juga, itu harus tumaninah. Yang kedua, bagi laki-laki, usahakan pakai peci. Peci ini jangan menghalangi kening, karena ini adalah anggota sujud. Anggota sujud itu ada 7. 1 kening, 2 telapak tangan, jadi 3, 2 lutut, 5, 2 telapak kaki, jadi 7. Ini harus kebuka. Nah gitu. Perempuan juga. Mukena jangan sampai menghalangi kening, karena kening adalah anggota sujud. Tangan, mukena jangan menghalangi tangan ketika sujud. Dan kaki semuanya juga harus dilempit kayak gini. Nah gitu. Itu ketika lagi sujud. Yang perempuan, awas, mukena jangan keinjak sama kaki. Laki-laki, sarung jangan keinjak sama kaki. Insya Allah kalian sudah tahu semuanya, sudah bisa. Cuman yang Bapak tekankan sekarang, kualitas sholat kita yuk kita tingkatkan, sehingga kita bisa sholat dengan khusyuk. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kamu seolah-olah kamu itu melihat Allah. Tetapi ketika kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kepada kamu. Jadi akhirnya kita akan merasa, oh saya lagi diperhatikan sama Allah, saya lagi berhadapan dengan Allah. Jadi pikirnya nggak kesana kemari. Ketika sholat, kita ada di rumah, pikirnya ada di pasar, pikirnya ada di Jakarta, pikirannya lagi shopping, pikirannya lagi main bola. Usahakan untuk berkhusyuk dan jangan terburu-buru. Ketika sholat, engkau anggap sebagai penggugur kewajiban, maka kau pasti akan terburu-buru dalam melaksanakannya. Ketika sholat, engkau anggap sebagai suatu kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah dalam mengerjakan sholat tersebut. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu adalah suatu cara yang terbaik kau bercerita dengan Allah. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik kau berkeluh kesah dengan Allah. Kenapa? Berkeluh kesahlah kepada Allah. Jangan berkeluh kesah di media massa. Itu bukan jalan keluar. Tapi ketika berkeluh kesah kepada Allah, maka Allah akan ngasih jalan keluarnya. Ini ketika kalian punya masalah, ketika kalian punya sesuatu kejadian yang perlu penyelesaian, kalian bikin status. Bikin status. Orang-orang pada tahu akhirnya. Dan ketika orang yang tidak suka kepada kamu, maka orang itu akan mencemooh kamu. Maka berkeluh kesahlah kepada Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar atas masalah yang ada pada diri kamu. Bayangkan ketika
Ketika adang berkumandang, tangan Allah melambai-lambai ke depanmu untuk mengajak kau untuk lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika takbir Allahu Akbar, Allah melihatmu, Allah senyum padamu, dan Allah bangga padamu. Bayangkan ketika kalian sedang ruku, Allah menopang badanmu hingga kau tidak terjatuh dan engkau merasakan nyaman dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengelus kepalamu dan berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku takkan diam apabila ada yang mengusikmu. Dan bayangkan ketika salam, Allah menjawab salam, lalu engkau seperti orang yang berhati bersih setelah itu. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yuk kita perbaiki kualitas sholat kita. Karena sholat adalah hal pertama yang akan ditanya di akhirat. Jika sholatnya bagus, maka bagus seluruh amal ibadahnya. Pasti calon surga. Dan jika sholatnya jelek, maka jelek seluruh amalnya dan pasti jadi penghuni neraka. Mudah-mudahan kita sekalian bisa menjaga sholat dan Allah menerima segala amal ibadah kita. Kita bisa bersama-sama untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tetap semangat. Besok lusa kita bertemu lagi di sekolah. Kita belajar lagi. Kita sholat duha lagi. Kita tadarus lagi. Kita berjamaah lagi. Salam sayang. Salam cinta. Salam kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.